Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan Pak Arif dalam pembelajaran A2S. Setelah di minggu kemarin anak-anak kita belajar tentang materi bacaan dan gerakan sholat. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita hari ini, yaitu berkenaan dengan hadis ya. Hadis imaniyat, larangan menyerupai suatu kaum. Nah, adapun tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan setelah pembelajaran hari ini anak-anak dapat yang pertama ya melafalkan hadis imaniyat ini, hadis larangan menyerupai suatu kaum ini dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya kita semua akan menghafal hadis ini bersama-sama ya. Hadis imaniyat ini dengan benar. Dan yang terakhir, bagaimana nanti kita bisa menerapkan makna hadis ini, hadis imaniyat ini dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Adapun hadisnya yaitu sebagai berikut anak-anak ya, ada di buku A2S halaman 114. Nah, hadisnya sebagai berikut. Mana ya? Nah, sebagai berikut. Kita coba bacakan bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, di layar yang kalian perhatikan kali ini ada 3 warna ya, sengaja Pak Arif. Yang pertama man tasyabaha warna biru, biqaumin warna merah atau oranye ya ini. Yang terakhir ada warna hijau, fahuwa minhum. Jadi untuk memudahkan menghafal, yang pertama yang harus kita hafal man tasyabaha, man tasyabaha. Kemudian yang kedua biqaumin, biqaumin. Kemudian yang ketiga fahuwa minhum. Nah, setelah hafal baru man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, untuk memudahkan menghafalnya. Adapun artinya anak-anak, barang siapa, nah ini kurang ya, sudah ada, maaf. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Sekali lagi, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Nah, pesan dari hadis kita kali ini, yang pertama dari hadis yang kita pelajari tersebut, pesannya yang pertama, kita tidak boleh menirukan kebiasaan, ucapan serta akhlak orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Contohnya apa Pak Arif? Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang barat ya, misalnya tidak menutup aurat. Kemudian sekarang lagi ramai misalnya K-pop nih, yang suka Korea. Nah, pakaian kita menyerupai, bahkan rambut kita menyerupai dan sebagainya, itu tolong dihindarkan ya. Karena dalam Islam tidak boleh kita mengikuti suatu atau seseorang tentunya dengan berlebihan, apalagi orang tersebut merupakan orang-orang kafir dan perbuatan mereka, kemudian pakaian mereka, apapun yang mereka lakukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala atau dilarang, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus dijauhi ya, seperti itu. Kemudian yang pesan yang kedua yaitu tidak menirukan budaya orang kafir, seperti perayaan-perayaan yang tidak ada dalam Islam ya, seperti meniupkan lilin pada saat ulang tahun, merayakan hari Valentine, kemudian merayakan tahun baru Masehi. Itu juga sama, harus dihindari anak-anak. Misalnya, Pak aku ulang tahun tapi misalnya aku diberikan hadiah, diberikan bolu, apakah boleh? Itu silakan ya, sebagai tanda syukur, salah satu tanda syukur, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah meniup lilinnya. Jadi harus kita hindari ya anak-anak ya. Misalnya perayaan-perayaan lainnya masih banyak lagi, tahun baru Masehi ini yang biasanya dirayakan dengan meniup trompet dan sebagainya, itu dihindarkan karena merupakan budaya-budaya yang ada di luar Islam. Jadi anak-anakku, Islam melarang kita agar senantiasa menyerupai suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, perayaan suatu kaum, maka ia akan digolongkan sebagai orang tersebut atau kaum tersebut ya. Itu saja mungkin anak-anak yang dapat disampaikan. Oh ya, satu lagi ya, tidak menjadikan suatu tempat untuk dikeramatkan atau diagungkan. Itu saja sementara yang dapat Bapak sampaikan. Nanti seperti biasa, jika sudah hafal, kirimkan voice note hadisnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah kalau sudah hafal ya, maaf,
hafalkan hadisnya, lancarkan. Kalau sudah hafal dan lancar, kirimkan hadisnya ke nomor Pak Arif. Terima kasih anak-anak. Yang paling penting nanti hadis ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.